Jose Mourinho kritik Coppa Italia. Selepas laga AS Roma menjamu Genoa di Olimpico Jumat 13 Januari 2023, Mourinho memberikan kritik terhadap penyelenggara Coppa Italia. Pria asal Portugal itu menilai ini adalah turnamen terburuk di Eropa. Pertama-tama, saya akan mengatakan saya ingin sekali memenangkannya, tapi saya pikir ini piala terburuk di Eropa. Itu tidak melindungi tim yang lebih kecil, kata Mourinho seperti dikutip dari Football Italia. Saya berbicara tentang Torino, misalnya yang menang di lapangan melawan juara Italia AC Milan. Kemudian mereka harus memainkan pertandingan eliminasi berikutnya jauh dari kandang. Saya tidak mengerti struktur Coppa Italia ini. Mourinho juga menegaskan bahwa tim-tim kecil lebih sering bermain bertahan. Hal tersebut tak lepas dari keseringan tim yang kuat bermain kandang. Graham Potter menanti kapan keberuntungannya datang. Chelsea kalah 1-2 saat bertandang ke markas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris Jumat 13 Januari 2023 dini hari. Ini adalah kekalahan ketiga Chelsea secara beruntun. Sebelumnya klub asal London itu tumbang 2 kali melawan Manchester City yang masing-masing di Liga Inggris dan Piala FA. Mantan pemain Chelsea, Joe Cole, menyoroti hal tersebut. Dia merasa Graham Potter sedang menanti keberuntungannya datang. Graham Potter pasti berpikir kapan peruntungannya akan berubah, terang Joe Cole dikutip dari BBC. Saat itu, kartu merah mengubah permainan. Sulit ketika Anda turun dengan 10 pemain di Liga Inggris karena ada kelebihan beban di berbagai area lapangan, ujar Cole. Blunder Kepa jadi sorotan. Chelsea harus menelan 3 kekalahan beruntun di seluruh ajang yang membuat mereka makin terbenam di posisi ke-10 klasemen dengan 25 poin. Kekalahan itu harusnya bisa dihindari andaikan Kepa tidak melakukan kesalahan yang berujung gol kedua. Kepa hendak keluar dari sarangnya untuk menangkap bola umpan silang Andreas Pereira, tapi dia malah ragu-ragu dan bola mudah saja disundul Vinicius ke gawang kosong. Gol ini tentu membuat fans Chelsea makin kesal karena Kepa juga membuat blunder di laga kontra Manchester City pekan lalu. Kepa cuma bengong melihat bola umpan tarik Jack Grealish lewat di depannya sebelum disontek Riyad Mahrez di tiang jauh. Saya tidak pernah mau menyalahkan individu ketika kalah, tapi gol kedua memang membuat kami frustasi, ujar manajer Chelsea Graham Potter di ESPN. Daftar pemain cedera Chelsea bertambah. Zakaria jadi starter saat Chelsea menyambangi Fulham Jumat 13 Januari 2023 dini hari. Chelsea harus pulang dengan tangan hampa karena kalah 1-2. Kesialan Chelsea tak cuma soal hasil, karena mereka juga kehilangan 2 pemainnya dengan alasan berbeda. Pemain barunya Joe Felix harus menerima kartu merah pada laga debutnya, sementara Zakaria meninggalkan laga lebih cepat pada menit ke-56 untuk digantikan Jorginho karena mengalami cedera. Zakaria masih bisa berjalan meski sambil memegangi pahanya yang cedera sebelum limbung saat masuk ke lorong pemain. Belum diketahui seberapa parah cedera Zakaria karena masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan dini sih ada masalah di bagian paha atasnya. Dia merasakan sakit saat membuang bola. Seberapa parahnya kami belum tahu, ujar manajer Chelsea Graham Potter seperti dikutip Daily Mail. MU berharap Weghorst bisa main lawan Man City. Seperti dikutip Daily Mail, Weghorst harus merampungkan kepindahannya paling lambat Jumat 13 Januari siang waktu setempat agar bisa didaftarkan ke Premier Liga dan masuk skuad besok. Weghorst sudah berada di kota Manchester sejak kemarin untuk menjalani tes medis demi mempercepat proses transfernya. Pemain 30 tahun itu tentu diharapkan bisa langsung main saat MU menjamu Manchester City di Old Trafford Sabtu 14 Januari 2023 malam. Sebab MU membutuhkan 3 poin demi mempertahankan posisinya di 4 besar klasemen, sekaligus melanjutkan tren positifnya dalam sebulan terakhir. Head to head MU versus City. Duel MU versus City akan digelar di Old Trafford Sabtu 14 Januari 2023 malam. Pertandingan ini akan kick off pada pukul 19.30 WIB. MU dan City sudah 51 kali berduel di Premier Liga. MU unggul dengan 24 kemenangan berbanding 18 kemenangan milik City. Meski demikian, City cukup dominan dalam beberapa pertemuan terakhir. The Citizen selalu menang atas MU dalam 3 duel terakhir di Premier Liga. Pada pertemuan terakhir di Etihad Stadium pada Oktober lalu, City membobol gawang MU 6 kali. Kendati demikian, MU belakangan dengan melaju kencang. Marcus Rashford dan kawan-kawan memenangi 8 pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Sementara itu, City tandang ke Old Trafford dengan kekecewaan usai tersingkir dari Piala Liga Inggris. Kartu merah menjadi debut buruk Joe Felix. Debut Joe Felix di Chelsea dan Premier League diwarnai tackle ke Kenny Tete yang berujung kartu merah. Sungguh tidak apik, media-media Inggris pun mengkritik. Di antara media-media Inggris tersebut ada yang mempertanyakan keputusan manajer Chelsea Graham Potter untuk langsung memainkan Felix yang baru saja dipinjamkan dari Atletico Madrid. Dengan situasi Chelsea saat ini dan ekspektasi terhadap Joe Felix, ada anggapan kurang bijaksana Potter langsung memainkannya sedari menit awal ketika melawan Fulham. Ketika ia di kartu merah dalam waktu kurang dari sejam, akibat sebuah terjangan tinggi, akibat kelewat ingin bikin impresif positif ke arah Kenny Tete di awal babak kedua, kelihatannya jadi sebuah keputusan buruk untuk menjeburkan seorang pemuda yang ingin unjuk gigi di tengah panasnya derby Premier Liga. Menghadapi lawan yang juga sedang memiliki performa bagus, tulis Daily Mail mempertanyakan keputusan Potter. Fans Liverpool tunggu kombinasi Nunes-Trent. Nunes dikritik karena kerap membuang peluang emas dan jadi pemain terbanyak di Liga Inggris yang melakukannya. Sementara, suplai bola dari Trent juga mandek seiring performa bek 24 tahun itu yang menurun. Bahkan Trent baru bisa membuat assist untuk Nunes akhir pekan kemarin saat Liverpool berimbang 2-2 kontra Wolverhampton di Piala FA. Ini menimbulkan dugaan kalau Trent memang kesulitan bekerja sama dengan Nunes atau sebaliknya. Tapi Trent membantah itu karena chemistry dengan Darwin Nunes sebenarnya sudah terjalin sejak awal musim. Hanya saja butuh waktu lebih untuk menghasilkan gol. Jujur saja, chemistry dan pengertian antara kami berdua sudah ada sejak awal musim, ujar Trent Alexander-Arnold kepada Sky Sport. Anda mudah saja menghakimi dengan hanya melihatnya. Anda pikir kami kesulitan bekerja sama karena baru menghasilkan 1 gol musim ini. Tapi jika Anda melihat beberapa laga, melihat peluang yang dibuat, saya sudah seiring memberikan umpan kepadanya. Hanya saja belum ada golnya memang, Trent menambahkan. Mourinho jadi pilihan utama Portugal. Portugal sempat mencari pelatih baru usai Fernando Santos mengundurkan diri setelah gagal di Piala Dunia 2022. Sejumlah nama kemudian disebut-sebut jadi kandidat pengganti Santos, termasuk Mourinho. Baru-baru ini Mourinho mengaku jadi salah satu pilihan Presiden FPF Fernando Gomes. Namun Mourinho menolak tawaran Portugal karena ingin fokus ke Roma. Fakta bahwa Presiden FPF bilang bahwa saya bukan pilihan pertamanya, tapi satu-satu pilihannya membuat saya bangga, ujar Mourinho seperti dilansir Daily Mail. Tapi saya memutuskan untuk tidak pergi dari Roma, saya di sini dan itulah yang penting. Klaim Mourinho itu bertolak belakang dengan pernyataan Fernando Gomes. Gomes sebelumnya menyatakan ada beberapa kandidat yang dipertimbangkan. Resmi, Weghorst gabung MU. Di situs resminya, MU mengumumkan peminjaman Weghorst. Pemain 30 tahun itu dipinjam selama 18 bulan atau sampai Juni 2023. Saya merasa terhormat bisa bergabung dengan Manchester United. Saya pernah bermain melawan klub ini di masa lalu. Dan perasaan yang luar biasa sekarang memiliki kesempatan untuk mengenakan seragam merah terkenalnya. Mykhailo Mudryk selangkah lagi gabung Arsenal. Mudryk memang menjadi incaran utama manajer Arsenal, Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol itu mengakui The Gunners membutuhkan tambahan amunisi untuk mengarungi jadwal sisa musim ini, juga untuk menjaga posisi di puncak klasemen Liga Inggris. Dilaporkan The Guardian, Arsenal akan membayar setidaknya 50 juta pound di muka, dan jika terrealisasi, biaya transfer ini bisa mencapai 80 juta pound, tergantung pada syarat-syarat di dalam kontrak yang masih dibahas. Shakhtar sebetulnya masih membutuhkan Mudryk dalam persaingan menjadi juara Liga Ukraina musim ini. Namun, Shakhtar juga tak bisa menolak jumlah uang yang besar, hanya saja mereka tak mau melepas Mudryk dengan murah. Inilah yang membuat negosiasi dengan Arsenal berjalan alot. Napoli hajar Juventus 5-1. Napoli bisa menang telak atas Juventus di lanjutan kompetisi Liga Italia. Bertanding di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Sabtu 14 Januari 2023. Napoli bisa tampil apik sejak kick-off. Bahkan, anak asuh Luciano Spalletti itu langsung memimpin 2-0 atas tim tamu. Victor Osimhen membuka keunggulan di menit ke-14 yang digandakan Vicha Kvaratskhelia pada menit ke-39. Juventus baru bisa memperkecil skor jelang jeda lewat gol Angel Di Maria di menit ke-42. Di babak kedua, Amir Rahmani bisa menjauhkan keunggulan di menit ke-55. Lantas, Osimhen mencetak gol keduanya, atau yang keempat, Napoli di menit ke-65.
Terakhir, El Chief Elmas memastikan kemenangan 5 gol Napoli di menit ke-72. Skor 5-1 membuat Juventus tak berdaya di markas sang lawan. Hasil ini membuat Napoli kian kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan 47 poin. Ronaldo reuni dengan Real Madrid. Dilaporkan Marca, Real Madrid berlatih di komplek olahraga kepunyaan klub Al Nassr di Riyadh. Kehadiran Real Madrid di komplek olahraga Al Nassr menarik perhatian bintang anyar klub Arab Saudi itu, Cristiano Ronaldo. CR7 pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu para penggawa Los Merengues. Momen kali ini bisa dibilang reuni, mengingat Ronaldo adalah legenda Real Madrid. Ronaldo bertemu Don Carlo yang pernah membesutnya di Real Madrid pada 2013-2015. Keduanya berbincang hangat di pinggir lapangan dengan ditemani legenda Los Blancos lainnya, Roberto Carlos.